Oke, teman-teman, pada minggu hari ini kita akan membahas tentang perhitungan pola produksi. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang perhitungan pola produksi? Karena eh, pola produksi kita atau setiap perusahaan itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang memakai polanya konsisten gitu. Eh, Misalkan perusahaan GSI gitu, dia produksinya ya sehari 1.000 saja terus gitu, sebulan itu 10.000 aja terus gitu. Nah itu konstan, jadi setiap bulan 10.000. Ada juga yang sesuai pesanan pak, pasti kan gitu ya. Ada yang sesuai pesanan, ada juga yang eh, apa namanya, ada juga yang tadi sesuai pesanan, ada yang continue gitu, akan seperti itu terus. Ada juga yang eh, gimana bulan-bulan tertentu, nanti akan kita jelaskan. Misalkan seperti bulan 1 sampai dengan bulan 6 Pak continue 1.000 aja sebulan. Tapi dari bulan 7 sampai dengan bulan 12 karena mau tahun baru itu jadi 2.000 Pak, dua kali lipat. Nah itu akan beda perhitungannya. Nah kenapa kita harus belajar ini? Agar suatu saat ketika teman-teman berbisnis ataupun bekerja, teman-teman bisa menghitung pola produksi yang seperti apa yang cocok dan pas untuk kita gunakan. Nah, ini pola perhitungannya. Biasanya di pola perhitungan produksi itu ada yang namanya jangka penjualan, perkiraan penjualan gitu ya. Dari data sebelumnya atau memang perkiraan. Seperti di sini saya contohkan penjualan triwulan nih yang atas ya. Penjualan triwulan 1, 2, 3, 4 ya, paling gampang lah ya. Jadi 1 tahun dibagi 4, 3 bulan gitu ya, triwulan. eh, jadi kalau dulu sekolah mungkin masih ada triwulan gitu, kalau sekarang semester ya 6 bulan, atau nanti dibagi dua misalnya teman-teman, jadi semester 1 semester 2 bisa, atau misalkan per bulan Januari Februari sampai dengan Desember ini bisa nanti. Saya masukkan per triwulan saja dulu ya, 3 bulan. Nah, lalu ada biaya penyimpanan. Pasti teman-teman nanti akan menemukan biaya penyimpanan sekecil apapun teman-teman. Karena dalam bisnis itu tidak bisa disepelekan gitu, tidak bisa lah kendai di babaturan iya, lah kendai dari dulur iya. Nah, itu yang biasanya akan bermasalah. Jadi itu harus dihitung. Kalaupun nyimpen ya berapa gitu, harus ada biayanya, entah itu biaya, kan ada perhitungannya. Kalau kita simpan misalkan di gudang, memang gudang itu tidak digunakan, tapi kan harus ada biaya perawatan, atau kalau gudang itu disewakan kan berapa juga. Jadi ada nilainya. Kita sebut saja biaya perhitungan di sini di contoh kasus hari ini agar kita bisa contohkan Rp400 per unit per triwulan. Lalu ada biaya LTO naik. Eh, Laboran turnover naik, atau perputaran pekerja lah teman-teman. LTO itu perputaran pekerja naik atau LTO turun. Teman-teman harus bisa merhatikan di sini dulu ya, dari biaya penyimpanan sampai kapasitas maksimal. Tadi biaya penyimpanan udah ya. Biaya LTO naik itu perputaran pekerja. Misalkan kita nambah pekerja dari karyawan kita 200 ke 400, itu kan ada biaya LTO-nya, perputaran pekerja. Entah itu untuk pelatihan, entah itu untuk rekrutmen, entah itu untuk pendidikan dan lain-lain lah gitu ya, biaya lain-lain. Itu namanya LTO, perputaran masuknya. Jadi kan nanti masuk perhitungan kalau kita nambah orang berapa gitu. Nah, ini masuk ke LTO. Ada LTO turun. LTO turun itu ya misalkan diputus kontrak atau dan lain-lain, itu LTO. Ada LTO turun. Ada juga biaya lembur. Ya biaya lembur udah kita paham lah ya. Kalau misalkan kita kerja di suatu perusahaan, kejar target misalkan harusnya 800 unit satu hari, tapi karena kejar target jadi 1.000 unit, ya 200-nya itu berarti
dia lembur gitu. Nah, ini ada biaya lemburnya, entah nanti teman-teman berapa nilainya, ini contoh saja 500 per unit per triwulan. Ada juga biaya subkontrak. Biaya subkontrak ini biasanya untuk produk-produk yang dititipkan atau dibuat di orang lain. Misalkan pesanan kita ada 1.200, kapasitas maksimal kita 1.000. Ini ya, tolong perhatikan di sini. Pesanan kita 1.200. Terus maksimal kita perusahaan 1.000. Normanya 800. Berarti kan karena lebih dari 1.000 yang maksimalnya, berarti 200-nya itu disubkontrak atau dimaklunkeun bahasan, atau dikerjain sama orang lain gitu ya. Ngulikeun gitu. Nah, itu 200-nya ke subkontrak. 200-nya ke lembur karena kan normanya 800. Jadi normanya kerja sampai sore ya 800, Pak. Kalau mau 1.000 ya 200-nya lembur ya, masuk ke lembur hitungannya gitu. Ya, itu penyimpanan sampai dengan maksimal. Pokoknya kalau paham di sini, oh ini untuk apa, ini untuk apa, teman-teman nanti akan gampang. Nanti kalaupun di UAS atau di tugas, teman-teman akan mudah. Ingat, ada biaya penyimpanan, ada biaya LTO, biaya perputaran pekerja, naik itu tambahan biaya pekerja gitu. Perputaran pekerja tambahan naik atau turun, misalkan keluar gitu. Biaya lembur, biaya subkontrak, tadi sudah dibahas, dan kapasitas normal serta kapasitas maksimal. Nah, kita sekarang ke contoh kasus teman-teman agar mudah. Kita ke contoh kasus. Di sini ada pertanyaan, buatlah tabel pada produksi dengan jenis pola produksi berikut. Nah, jadi di perhitungan ini, di contoh kasus ini sebenarnya ada 3 teman-teman, kita akan praktekkan langsung. Ada biaya produksi konstan yang tadi yang saya bilang, yang kontinu, yang sama saja. Ada yang bergelombang. Bergelombang itu ya mengikuti penjualan yang tadi saya bilang. Jadi ketika penjualan 500 ya 500, penjualan 1.000 ya 1.000 gitu. Ada pola produksi yang moderat. Pola produksi moderat yang tadi yang kata saya, kalau bulan awal-awal tahun mah masih produksinya 500, nanti pertengahan tahun ke akhir tahun 1.000 karena mau tahun baru misalkan. Nah, itu masuknya ke moderat gitu. Nah, kita akan contohkan teman-teman satu-satu yang diingat yang di sini ya. Yang diingat di sini poin-poin ini nanti kita akan masukkan satu-satu. Yang pertama, pola produksi konstan. Seperti apa perhitungannya? Pola produksi konstan akan seperti ini. Jadi karena dia konstan, ya, dari soal ini pola produksi konstan sebesar 600 unit per triwulan. Jadi bikinnya per triwulan itu per 3 bulan teh genep ratus we perusahaan kita teh. Ya, bikinnya 600. Pola penjualannya ini dari mana, Pak? Dari sini ya, dari contoh kasus ini tadi 300, 550, 1.200, 600. Kita masukkan. Kalau konstan 600 dengan pola penjualan seperti ini, bagaimana perhitungannya? Jadi nanti lebih mahal yang mana, lebih irit yang mana? Nah, mungkin beda-beda. Kalau di perusahaan ini mah karena murah subkontraknya jadi lebih irit ya, berarti kita pakai metode yang mana gitu. Jadi akan berbeda-beda teman-teman. Nah, yang pertama yang konstan ini kan 600 600 600 600 nih, saya jelaskan ya. Penjualan dari yang tadi, dari soal ini. Ini dari mana, Pak? Simpan. Jadi gini teman-teman, ketika kita produksi 600, yang dijual 300, otomatis logiknya bahwa 300 itu akan sisa ya, akan ada jadi stok gitu. Nah, 300 itu disimpan di gudang atau teman di penyimpanan gitu. Nah, berarti 300 tuh ada di stok ya. Nah, bulan keduanya atau triwulan keduanya produksi lagi 600 karena akan continue. Penjualannya 550. Berarti kan dari sisa produksi yang triwulan ini 50 ditambah dengan stok yang kemarin jadi 350. Ya, paham ya? Jadi dari sisa 600 ini 50 karena dijualnya 550, dari sini 300 jadi 350. Jadi numpuk nih, ngegulung di sini.
Bulan berikutnya produksi lagi 600, tapi penjualannya 1.200. 600 ditambah dengan stok di gudang 350 jadi 950. Berarti 950 teh yang kurangnya dengan 1.200 kan 250 tuh. 950. Ya, 250. Nah, dimasukkan ke sini 250 subkontrak. Harusnya kan Pak, harusnya kan ada nanti akan beda kalau di pola produksi bergelombang itu akan beda. Nanti akan beda ada namanya kontrak gitu. Nah, ini kan di sini maksud saya lembur gitu. Kenapa Pak nggak ada lembur di sini? Jadi kenapa langsung di subkontrakan tadi ada jatah 50 ya? 600 ditambah 350, 950 dikurangi 1.200 kan minus 250. Harusnya kan di lembur. Kenapa Pak? Kenapa ke subkontrak? Karena ini pola produksi konstan yang perusahaan ya produksinya 600 saja terus gitu, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nah, berarti kan ke subkontrak semua. Kalau bulan berikutnya 600, penjualan pun 600. Berarti semua kejual. Nah, perhitungannya akan kita hitung. Nah, kita hitung biaya penyimpanan dulu. Biaya penyimpanan itu kan tadi harus dihitung. Triwulan pertama 300, triwulan kedua 350. Dikali 400 yang tadi ya, ini nih. 400. Harga penyimpanannya jadi 260.000. Biaya LTO yang tadi biaya LTO ini ya. Biaya LTO ini. Nah, jadi karena nama pekerja gitu. Nah, ini di sini nggak ada karena konstan tadi. Jadi nggak ada nambah pekerja, nggak ada mengurangi pekerja, ada konstan. Biaya lembur juga nggak ada karena tadi konstan. Biaya subkontrak ini ada 250 dari yang mana Pak? Dari sini nih. Tadi kan karena kita stoknya 950, sedangkan pesanan atau penjualan 1.200 kurang 250, akhirnya kita maklun atau subkontrak ke orang lain. Jadi 250 kali 1.000 tadi di depan jadi 250.000. Total biayanya 260.000, biaya penyimpanan 250.000, biaya subkontrak totalnya 510.000. Ini untuk produksi konstan. Soal kedua, pola produksi bergelombang. Produksi mengikuti penjualan. Oke, yang kedua, produksinya mengikuti penjualan. Jadi ketika penjualannya sama tadi ya, di 350, 550, 1.200, 600. Nah, 300 ya produksinya 300. 550 ya produksinya 550. 1.000 penjualan 1.200. Kenapa Pak? Kenapa nggak 1.200 produksinya? Karena tadi di sini nih intinya. Nih, kapasitas maksimal perusahaan kan pasti. Jadi udah lembur pun nggak mentok 1.000, nggak bisa lebih gitu kapasitas mesin ataupun ya kapasitas perusahaan ya mentok 1.000. Jadi nggak produksinya tetap 1.000, penjualan tetap 1.200. Berarti kemana Pak? Ke subkontrak sisanya 200. Tuh ya, habis yang stok ini. Terus bulan berikutnya produksi ya 600, penjualan ya 600 sesuai penjualannya. Jadi nggak punya stok, nggak punya simpenan kalau produksi bergelombang karena mengikuti pesanan. Logikanya seperti itu. Kita sekarang hitungannya. Biaya penyimpanan nggak ada karena tadi mengikuti pola penjualan ya, penjualan segitu ya ya bikinnya segitu gitu. Biaya LTO, nah ini nih yang akan lebih banyak karena ya tidak konsisten gitu ya. Triwulan 1 ke triwulan 2 300 ke 500 nih, 300 ke 550. Berarti kan nambah pekerja atau nambah eh, orang untuk produksi 250 selisih ini 250 kan, 250 kali 100 biaya subkontrak tadi 25.000. Oke, triwulan 2 ke triwulan 3
triwulan 2 ke triwulan 3 800. 550 ke 800 250. Kenapa Pak ini 800 nggak ke 1000 dari 550? Karena kan kapasitas normalnya perusahaan 800 ini nih. Kapasitas normalnya 800. Oke. 200-nya nanti 200-nya akan masuk ke biaya lembur. Jadi triwulan 2 550 ke 800 250 dikali 100 25.000. Triwulan 3 ke triwulan 4 600 ke 200. 800 ke 600 maksudnya. 800 ini ke 600. Penurunannya 200. Tadi ya biaya LTO turun kan lebih murah ya, Rp50. Dari sini nih. Ini kan 800. 200-nya kan ke subkontrak. Nah, dari 800 yang hasil produksi normal ke 600 kan turunnya 200. Nah, itu biaya LTO turun tadi 200 ke 50 10.000. Biaya lembur 200. Dari mana Pak? Dari sini ya. Yang tadi. Kenapa ini 800? Nih. Karena 1.200-nya lembur, 800-nya kapasitas normal, produksi normal gitu. 200-nya berarti ke lembur, 200-nya ke subkontrak. Jadi 1.200 teh 800 normal, 200 ke subkontrak, 200 ke biaya lembur. Biaya lembur berapa? 200 kali 500 100.000. Karena dari T3 produksinya 1.000 melebihi normalnya 800. Oke, itu tadi 100.000. Terus biaya subkontrak 100 ini maaf harusnya 200 ya. Biaya subkontraknya 200 yang ini ya. Biaya subkontraknya 200 kali 1.000 jadi 200.000. Berarti di sininya 360.000. Dari mana Pak 360.000? 200.000 ditambah 100 300 ditambah 10.000 310 ditambah 50.000 360.000. Jadi hasil pola produksi bergelombang itu 360.000. Tadi yang konstan 510, yang ini 360. Sekarang yang terakhir, yang nomor 3 nih, pola produksi moderat. Produksi triwulan 1 dan 2 500 unit, triwulan 3 dan 4 800 unit yang tadi ya. Jadi ya tergantung momen bikinnya gitu dia mah. Nah, kita akan hitung. Jadi 500 produksinya, lalu 800. Sekarang kita tabelkan. 500 penjualannya kan 300. Berarti kita bikin 500, dijual 300, ada sisa 200 di gudang. Lalu bulan berikutnya produksi 500, penjualan 550, 500 ditambah gudang 200, jadi 700 dikurangi 550, sisa di gudang 150. Bulan berikutnya 800 produksi ditambah 150, 950 dikurangi 1.200, berarti 250. 200 dimasukkan ke sini. Lalu triwulan keempat 800, produksinya 600, penjualannya sisanya 200 ya di penyimpanan. Karena tetap harus dihitung nih. Jadi hitungnya titip sewa aja gitu ya. Walaupun dititip di kita tapi tetap harus ada hitungannya. Jadi ini disimpan, ini yang ke subkontrak. Kita hitung. Biaya penyimpanan tadi 200 kali 400, 150 kali 200, 200 kali 400.
totalnya 220.000. Nanti hitung sendiri kalau nggak yakin gitu ya. Biaya LTO atau tadi perputaran pekerja dari 2 ke 3 nih. Ini kan yang jadi masalah nih, ketika pola produksi 500 naik ke 800 kan kita pasti nambah orang lah, rekrut orang lah, ada perputaran pekerja. Triwulan 2 ke 3, 500 ke 800 berarti 300. 300 dikali 100, 30.000. Biaya lembur T3 50. Tadi kita butuh biaya lembur 50. Dari mana? Dari sini nih. Kan ini 800 ditambah 150, 950. Berarti kan karena kapasitas maksimalnya 1000, berarti 950 naik ke 1050. Berarti 50-nya lembur, jadi 1000 tuh, 200-nya ke subkontrak. Ya, di sini nanti tadi kenapa Pak subkontrak nggak 250, kan ini tambah ini 950. Harusnya 250 karena 50-nya kan biar lebih murah ke apa ke lembur dulu. Baru lembur udah maksimal nggak bisa ya ke subkontrak 200 gitu. Biaya subkontrak 200 kali 1000, 200.000, total biaya 475.000. Ya, jadi kita bisa simpulkan pola produksi moderat 475.000, pola produksi bergelombang 360.000, pola produksi konstan 510.000. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang paling rendah itu pola produksi bergelombang. Jadi sesuai pesanan tanya, paling lamun mentokna di subkontrak ke orang lain gitu, atau dimaklun ke orang lain kalau bahasa di bisnis gitu ya, saya sering sebut maklun biasanya. Nah, teman-teman pasti berbeda kasusnya. Nanti kalau produksinya sepatu, mungkin biaya subkontraknya akan tinggi atau biaya lemburnya tinggi, mungkin beda-beda. Tapi intinya perhitungannya akan seperti ini, kurang lebih akan seperti ini. Mungkin nanti akan berbeda di bulan-bulannya, akan berbeda di biaya-biaya ini, tapi intinya kurang lebih ini yang akan nanti digunakan sama teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk perhitungan pola produksi. Tolong untuk dipahami, diingat. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi teman-teman. Kita sama-sama belajar. Nanti juga mungkin akan keluar di soal ujian atau tugas. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Niatnya manfaatkan ini untuk mungkin nanti akan kepake gitu, akan kerasa nanti kalau dibutuhkan. Itu saja. Niatkan belajar dan beribadah juga, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat kepake sama teman-teman gitu. Bisa menghitung pola produksi akan seperti apa.